Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para penonton, pemirsa, penonton video saya ini. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang bagaimana hukum narkoba dalam Islam. Pada dasarnya, narkoba itu bisa digunakan secara langsung seperti ganja yang bisa dijadikan seperti layaknya tembakau, bisa untuk rokok dan yang lainnya. Nah, hukum ini juga berkaitan dengan hal-hal lain yang mungkin dilarang di Islam, seperti rokok, masih diperdebatkan bagaimana hukumnya. Lalu ada miras, minuman keras yang mengandung alkohol, lalu segala hal yang memabukkan. Semua hukum tersebut ada karena suatu alasan. Yang pertama adalah di saat manusia sedang dalam kondisi mabuk, itu dapat memicu hal-hal yang dilarang dalam agama. Hal-hal maksiat mungkin bahkan bisa masuk ke tindak kriminal. Dan juga selain itu, hal-hal tersebut dapat merusak tubuh kita yang diciptakan oleh Allah dengan begitu indah, tapi malah kita merusaknya dengan mengonsumsi hal-hal tersebut. Tidak perlu dipungkiri, tak dapat dipungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyebarkan dalam firman-Nya, menjelaskan, bahkan Al-Quran juga selalu mengajarkan tentang hal-hal baik yang perlu dilakukan oleh manusia. Mengonsumsi narkoba selain dilarang oleh agama, juga dalam hukum negara secara resmi pun juga melarang peredaran ataupun mengonsumsinya. Tapi juga ada pengecualian. Begitu pula di agama Islam. Bagaimana sih hukumnya narkoba ini? Sebenarnya Nabi Muhammad juga pernah mungkin mendapat pertanyaan ini pada zaman dulu ketika beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW masih hidup di zamannya dulu, bahwa mungkin ada sahabat yang pernah bertanya bahwa bagaimana sih hukumnya mengonsumsi hal-hal yang mungkin dilarang dan diharamkan di agama. Nabi menjawab bahwa kalau alasannya karena terpaksa, seperti penyakit yang obatnya adalah hal-hal haram tersebut, itu diperbolehkan. Contohkan misalkan ada orang yang sakit dan membutuhkan obat, yaitu narkoba itu tadi, hal-hal yang mengandung psikotropika seperti dan zat adiktif, seperti obat-obatan zaman sekarang bagi orang-orang mungkin yang memiliki penyakit saraf atau yang lain yang membutuhkan terapi dari zat-zat tersebut, diperbolehkan. Atau mungkin ada orang yang sakit obatnya adalah daging babi, atau mungkin perlu alkohol, itu tidak masalah jika dikonsumsi, diperbolehkan oleh agama. Tapi untuk orang yang sehat dan tidak memiliki penyakit, tidak boleh. Hanya dengan alasan terpaksa dan untuk mencapai sebuah kesehatan. Nah, itu tadi. Kesimpulannya adalah Allah SWT memerintahkan kita tentang hal-hal kebaikan dengan sebuah alasan, yaitu untuk menjaga tubuh kita supaya sehat, supaya kuat, menjalani ibadah, menjalani kehidupan. Selain itu juga, itu tadi, kenapa orang sakit diperbolehkan untuk mengonsumsi? Supaya mereka bisa sehat. Sedangkan orang sehat tidak boleh mengonsumsi itu agar tidak sakit. Oleh karena itu, bagi kalian yang sehat, nikmatilah syukur, nikmatilah sebuah karunia yang harus disyukuri dari Allah SWT. Dan untuk kalian yang mungkin memiliki penyakit, marilah kita berdoa bersama semoga segera diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan untuk selama-lamanya dan diberikan umur yang panjang. Mungkin ini sekian dari video saya. Hanya mungkin hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam pelafalan kata, penyusunan kata yang mungkin agak kurang rapi,
dan juga mungkin pemahaman saya tentang agama, tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, tentang seberapa dalam saya mendalami agama mungkin kurang, tapi setidaknya saya memahami bahwa Allah SWT selalu berfirman tentang hal-hal baik untuk para manusia, dan Al-Quran dan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT selalu mengajarkan hal yang sama, yaitu tentang kebaikan bagi umat manusia. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.